Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Widiatmoko, guru SD Negeri Klampok 2. Dalam kesempatan ini akan berbagi tentang asesmen nasional. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini insya Allah wajah pendidikan kita akan diwarnai dengan asesmen nasional. Yang dulu ada UN, kemungkinan besar UN ini akan dihilangkan, dihapus menurut rencana, dan akan dilakukan asesmen nasional. Asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Berikut ini mari akan saya terangkan sedikit tentang asesmen nasional. Bisa Bapak Ibu lihat di layar berikut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjelaskan tentang asesmen nasional, dalam hal ini tentang AKM, survei karakter dan lingkungan belajar. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar itu ada ujian sekolah berstandar nasional, ada ujian nasional, ada RPP, ada peraturan penerimaan peserta didik baru, PPDB zonasi. Perubahan ujian nasional, situasi saat ini yang mendasari adalah karena materi UN yang terlalu padat. Ujian nasional menjadi beban bagi siswa. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif, sedangkan aspek lain seperti aspek psikomotor dan juga aspek afektif tidak begitu diperhatikan. Arahan kebijakan baru di tahun 2020, ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Dan tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yaitu meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4 di SD, kelas 8 di jenjang SMP, dan kelas 11 di jenjang SLTA, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Ini yang perlu diperhatikan betul. Jadi yang namanya asesmen nasional itu nanti tidak sama dengan ujian nasional. Rancangan asesmen nasional. Rancangan asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen, informasi, kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa. Tujuan umum asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran, kompetensi karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Ciri-ciri sekolah yang efektif itu, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensi sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter siswa-siswanya. Dan asesmen nasional itu dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar. Dengan asesmen nasional diharapkan bisa diketahui tentang bagaimana kinerja sekolah. Demikian yang dimaksud. Asesmen nasional itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Kemudian di sana akan ada AKM literasi numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. AKM literasi numerasi itu untuk hasil belajar kognitifnya. Lah kalau survei karakter, hasil belajar sosio-emosionalnya, afektifnya. Sedangkan survei lingkungan belajar bagaimana pendukung-pendukung dari kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Apa yang diukur? Yang diukur itu nanti ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Sasaran-sasarannya kalau asesmen kompetensi minimum itu adalah literasi membaca dan numerasi. Sedang survei karakter itu tentang karakter profil dari pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang seperti apa? Yang beriman, bernalar, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Survei lingkungan belajar
Ada iklim belajar, iklim satuan pendidikan, bagaimana iklim keamanannya, iklim kebinekaannya, indeks sosial ekonominya, kualitas pembelajarannya, dan juga pengembangan guru. Ada komponen dari AKM itu meliputi literasi membaca dan numerasi, dan bentuk-bentuk soalnya itu hampir mirip. Ada bentuk soal yang objektif seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat seperti angka, nama, benda yang sudah facts, dan non objektif atau ISE. Lah, sumber datanya Asesmen Nasional itu dari MI, Simpatika Platform, Guru dan Kepala Sekolah, Studi SMK, Data GTK, Survei BPS, sumber big data lainnya. Laporannya nanti profil sekolah, rapor mutu sekolah, profil daerah, rapor mutu pendidikan daerah. Nanti bentuk evaluasinya akan diadakan evaluasi diri sekolah, setiap sekolah mengadakan evaluasi diri, kemudian akreditasi sekolah juga tetap dilaksanakan, evaluasi diri Pemda dan juga evaluasi SPM pendidikan daerah secara global. Nah, ini yang nanti akan bisa diperoleh dengan adanya asesmen nasional. Peserta asesmen nasional siapa? Adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Demikian juga untuk satuan pendidikan, tidak seluruh satuan pendidikan akan mengikutinya, akan tetapi juga nanti akan dipilih secara random sekolah-sekolah mana yang akan dipilih untuk mengikuti asesmen nasional. Semisalkan saja di dapil kita ini ada 7, mungkin bisa saja salah satu di antaranya. Bahkan untuk setiap kecamatan mungkin bisa jadi kebijakannya menjadi salah satu dari sekolah dasar atau 2 atau 3 sekolah dasar dari korwil masing-masing. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kemudian alokasi waktunya, rencananya itu seperti ini. Nanti di jenjang SD berbeda dengan di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk di jenjang SD tes literasinya 75 menit, tes numerasinya 75 menit, survei karakternya 20 menit, survei lingkungan belajarnya itu 20 menit. Beda dengan yang di SMP dan SMA yang lebih banyak atau lebih lama. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu AKM nasional, itu fungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. AKM kelas fungsinya untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Itu peserta didik kelas 2-12 pelaksanaan oleh guru di kelas, pelaksanaan standar oleh pusat, dan sampai peserta didik kelas 8 dan 11. Rancangan laporan dan indikasi pembelajaran dan AKM. Laporan hasil AKM itu seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat seperti ini laporan hasil AKM nantinya. Konten untuk membangun kompetensi, kompetensi literasi membaca numerasi, dan kompetensi untuk menguasai konten. Nah, contoh ini soal ujian nasional. Nanti beda, coba aja perhatikan soal-soalnya ya. Cermati teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 3 sampai 4. Di situ ada teks, kemudian 1, 2, 3, 4 itu nanti dikerjakan. Bacanya kan pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Jadi siswa itu hanya dituntut seperti sangat terbebani. Coba kalau AKM soal kelas 8 ini sangat berbeda dengan ujian nasional, di mana peserta didik ya, secara luas, secara bebas menurut kemampuan dan menurut tingkat kemampuannya untuk mengerjakan soal tersebut. Contoh ujian nasional kelas 12 SMK juga seperti itu. Konteks masalah yang diberikan bersifat sangat rumit, dan sederhana. Konteks masalah kurang aplikatif untuk dunia nyata. Kompetensi yang diukur sampai pada level mampu mengaplikasikan pengetahuan untuk menginterpretasi data dalam bentuk tabel maupun grafik papan, namun tidak sampai level bernalar. Tingkat kenalarannya malah justru tidak ada. Kalau coba AKM di kelas 11 ini, begitu diberi grafik ya, langsung mereka akan diminta untuk menyimpulkan. Disinilah penalaran siswa ini diuji. AKM kelas 11 itu juga demikian. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat AKM di kelas SD.
Bapak Ibu bisa mencari tentang AKM yang ada di browsing jenengan lewat internet, insya Allah sangat banyak. Rancangan tindak lanjut asesmen nanti seperti ini: kegiatan diseminasi hasil, tujuan pelaksanaan waktu, strategi kegiatan, unsur yang terlibat, dan juga kegiatan tujuan pelaksanaan waktu, strategi kegiatan, unsur yang terlibat. Rancangan tindak lanjut asesmen nasional akan seperti ini. Demikian, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.